Halo, mohon izin Pak dosen. Halo teman-teman. Pernah nggak sih kalian merasa data itu seperti tumpukan puzzle yang berantakan? Nah, di dunia intelijen bisnis, kita tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga harus bisa menyusunnya agar menjadi informasi yang punya makna. Untuk itu, ada satu pendekatan yang sudah sangat populer digunakan, namanya CRISP DM. Singkatnya adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini adalah metodologi yang dikembangkan sejak akhir 1990-an dan sampai hari ini masih menjadi standar de facto dalam banyak proyek data science dan intelligent business. Secara umum, CRISP DM terdiri dari 6 tahapan yang berurutan namun fleksibel, yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling evaluation, dan deployment. Keenam tahap ini membantu kita dalam merancang proyek data mining atau analytics secara terstruktur, mulai dari memahami masalah bisnis sampai ke penerapan hasilnya di dunia nyata. Tahapan pertama dalam business understanding ini sangat penting karena kita tidak boleh langsung loncat ke dalam data dan algoritma. Kita harus pahami dulu apa sih masalahnya bisnis yang sedang dihadapi, apa tujuan akhirnya. Misalnya, sebuah perusahaan e-commerce ingin meningkatkan retensi pelanggan. Nah, dari situ kita bisa mulai memikirkan strategi data apa yang dibutuhkan. Tahap kedua adalah data understanding, yaitu proses menggali, menjelajahi, dan mengenal lebih dalam data yang tersedia. Kita melihat kualitas datanya, jenis variabelnya, bahkan outlier atau missing value. Tahap ini ibarat kita kenalan dengan karakter dari data yang akan kita kelola. Menurut Koto dan Deshpande 2015, tahap ini penting untuk menghindari asumsi yang keliru saat modeling. Lalu masuk ke tahap ketiga, yaitu data preparation. Nah, ini tahap yang sering memakan waktu paling banyak. Disinilah kita membersihkan, mentransformasi, bahkan mungkin menggabungkan berbagai sumber data. Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan untuk pemodelan benar-benar siap dan berkualitas, seperti kata Provost dan Fawcett pada tahun 2013. Kualitas model itu sangat bergantung pada kualitas datanya. Setelah data siap, kita masuk ke tahap modeling. Di sini baru kita memilih algoritma yang tepat, bisa decision tree, clustering, regresi, atau lainnya, sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan. Proses ini kadang dilakukan berulang untuk mencari model terbaik, tapi tentu tidak terhenti di sini. Kita masih harus melewati tahap evaluation. Meski model kita secara statistik terlihat bagus, kita harus pastikan bahwa hasilnya memang bisa menjawab kebutuhan bisnis tadi. Kadang ada trade-off yang perlu diperhatikan, misalnya antara akurasi dan interpretabilitas model. Dan yang terakhir adalah deployment. Disinilah hasil dari proses panjang tadi diimplementasikan, bisa berupa dashboard, sistem rekomendasi, atau bahkan otomatisasi proses bisnis. Ini membuktikan bahwa intelijen bisnis bukan hanya soal analisis, tapi juga aksi. Saya sendiri melihat bagaimana CRISP DM sangat relevan di era digital ini, misalnya di perusahaan retail besar. Pendekatan CRISP DM digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen, mengoptimalkan stok, dan bahkan memprediksi tren pembelian di masa depan. Begitu pula di sektor publik, seperti saat pemerintah menggunakan data mobilitas, menggunakan data mobilitas masyarakat untuk pengambilan kebijakan selama pandemi COVID-19. Mereka juga menerapkan prinsip-prinsip dari metodologi ini, meski mungkin tidak menyebutkannya secara eksplisit. Apa yang membuat CRISP DM istimewa adalah sifatnya yang fleksibel. Ini bukan metode linear, tapi iteratif. Kita bisa kembali ke tahap sebelumnya.
jika menemukan hal baru. Dan ini yang membuat proses berpikir kita menjadi lebih adaptif, lebih sistematis, dan tentu saja lebih ilmiah. Jadi teman-teman, Kris DM bukan hanya kerangka kerja teknis, tapi juga cara berpikir dalam menyelesaikan masalah kompleks berbasis data. Dengan memahaminya, kita tidak hanya jadi pengguna data, tapi juga pengambil keputusan yang lebih bijak. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini jadi bekal awal kita semua dalam memahami proyek-proyek intelijen bisnis yang sesungguhnya. Terima kasih.